Melihat perkembangan pertumbuhan jahe dulu nih. Setelah beberapa hari ditinggalkan ini, saya tinggalkan karena ada kepentingan keluar daerah. Jadi hampir ada 6 hari tidak terlihat jahe ini. Jadi sore hari ini coba melihat pertumbuhan jahe ini. Insya Allah tanggal 15 bulan 12 nanti pas 3 bulannya ini. Perkembangan jahe menjelang umur 3 bulan. Cukup kelihatan subur, cukup lumayan tingkat kesuburannya, tapi tentunya tetap harus berhati-hati, jangan hanya fokus pada kesuburan, khususnya menjelang dia masa generatif, masa 5 bulan ke atas, 6 bulan ke atas sudah masuk pada masa generatif. Nah, pada masa-masa generatif usahakan kurangin pupuk yang mengandung nitrogen tinggi atau kurangin pupuk nitrogennya. Maksimalkan pupuk fosfat dan kalsiumnya, karena itu masa mulai pembentukan rimpang, masa pembuahannya sudah, itu ibarat tanaman yang buah di atas. Jadi menjelang tanaman masuk generatif usahakan mulai kita mengurangin pupuk nitrogennya, kandungan nitrogennya maksud saya. Jadi yang perlu kita fokuskan kepada pupuk yang mengandung fosfat dan kalsium. Kalau pupuk tunggalnya bisa fosfat itu bisa TSP, kalsium itu bisa KCl. Itu untuk pupuk kimianya ya. Jadi teman-teman para petani jahe, mungkin itu salah satu masukan dari saya. Ketika tanaman sudah menjelang masa generatif, jangan terfokus pada kesuburannya, cukup pada masa vegetatif lah, itu masa kita perhatikan masa kesuburannya. Tapi ketika menjelang masa generatif, kita harus perhatikan kebutuhan pupuknya, kebutuhan pupuk nutrisinya, yaitu fosfat dan kalsiumnya. Jadi teman-teman, ini karena masuk musim hujan, sudah mulai musim hujan, hati-hati. Jahe sangat rawan ketika tingkat curah hujan cukup tinggi. Jadi perhatikan jahe ketika tingkat curah hujan cukup tinggi, rawan akan terkena jamur atau cendawan atau bakteri. Makanya salah satu cara untuk mencegahnya, setiap seminggu sekali saya semprot dengan fungsida. Fungsida saya bisa menggunakan Bion M, atau nanti saya gilir. Minggu ini misalnya saya semprot dengan menggunakan Bion M. Minggu selanjutnya saya menggunakan Antrakol. Detin juga bisa, karena itu sejenis fungsida. Itu untuk mengendalikan hama, bakteri, cendawan dan jamur. Ini yang di bawah, ini yang tanaman naga pertama, ini selisih berapa hari dengan yang di atas. Mudah-mudahan sebagian kecil ada sudah mulai tanda-tanda terkena jamur atau layu bakteri atau mungkin fusarium. Dan itu ini untuk teman-teman para petani jahe, ketika ada tanaman kita mulai terlihat tanda-tanda ada serangan bakteri, cendawan, jamur, fokus terhadap tanaman yang terkena serangan cendawan tersebut. Salah satu contoh saya punya, ada sempat kemarin saya lihat. Nah ini makanya kita harus sering-sering melihat jahe kita, melihat kalau ada tanaman yang terkena serangan bakteri, cendawan, jamur atau fusarium. Ini salah satu contohnya. Ini kemarin sempat saya lihat sudah daunnya ada menguning. Satu hal ciri yang pertama, tanaman itu kena bakteri, jamur atau cendawan, itu dia kuningnya dari bawah, dari batang bawah sini dia, dari batang bawah baru ke atas dia kuningnya. Itu kena fusarium, bisa bakteri, bisa layu bakteri, bisa layu fusarium. Pada kesempatan yang lalu sudah pernah saya sampaikan seperti apa itu layu bakteri dan seperti apa itu layu fusarium. Nah, gimana cara mencegahnya? Nah, perlu diketahui bahwasanya penyakit layu bakteri atau layu fusarium tidak ada obatnya, tapi ada untuk mencegah dan mengendalikan agar dia tidak menyebar meluas. Ini sempat kemarin waktu dia mulai kelihatan ada tanda-tanda kuning daun bawahnya, saya kocor dengan menggunakan Bion M. Saya fokus ke tanaman yang terkena ini. Ini contohnya jenis fungsidanya Bion M. Nah ini saya ambil 2 sendok, saya campur di air 1 ember 10 liter, saya siramkan ke pohonnya langsung. Ini di sini batang, saya bongkar sedikit,
saya bongkar sedikit, baru saya kocor dengan menggunakan fungsida tadi. Bisa Bion M, bisa Antrakol, bisa Detin. Nah, alhamdulillah. Jadi pohon yang kena ini hanya satu saja yang kena ini. Sampai ini alhamdulillah tidak ada sempat menular dia. Kalau untuk ini harus kembali sembuh, dia tidak bisa. Ini pasti udah rusak. Ini mati yang satu pohon ini, yang saya pegang ini. Tapi paling tidak usaha kita jangan sampai dia melebar menyebar ke yang lain. Dan jangan sampai menunggu banyak dia. Makanya saya bilang sering-sering kita kontrol tanaman kita. Ketika ada tanda-tanda cepat, sempat ada kelihatan kuning, cepat kita fokus terhadap tanaman yang terkena layu bakteri atau fusarium itu. Yaitu salah satu caranya adalah kita kocor dengan menggunakan fungsida. Fungsidanya bisa Antrakol, bisa Detin, bisa juga Bion M seperti yang saya pakai. Kebetulan saya pakai Bion M dengan Antrakol. Nah, ini gimana caranya? Kita kocor langsung pada pohon yang kena ini, di akarnya. Kalau saya sedikit saya bongkar nih akarnya, tanahnya maksudnya. Saya bongkar, baru saya siram, saya kocor dengan fungsida tadi, cairan fungsida tadi. Alhamdulillah ini tidak ada menular ke batang yang lain, hanya satu batang ini aja yang kena. Mudah-mudahan tidak menular ini, mudah-mudahan bakteri cendawan yang ada di akar mati. Itu harapan saya. Tapi alhamdulillah insya Allah nih, karena ini udah hampir 10 hari tidak ada menular dia, ini udah mau mati, ini udah kering ini, udah kering ini. Jadi itu salah satu cara untuk mengendalikan hama cendawan. Nah, artinya ini saja sudah saya semprot per setiap minggu sekali masih ada yang kena, apalagi tidak. Salah satu penyebabnya karena tingkat curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan kelembapan yang tinggi. Itu salah satu penyebabnya. Jadi teman-teman petani jahe jangan putus asa. Satu, kita harus tetap sering-sering mengontrol tanaman kita. Siapa tahu ada yang mulai kena. Tanda-tandanya tadi, daun itu dimulai menguningnya dari bawah. Kalau layu fusarium atau layu bakteri itu ya, dia mulai dari batang bawah. Dia kuningnya dari bawah dulu baru ke atas. Nah, itu layu bakteri atau layu fusarium. Kalau mau lihat itu layu bakteri atau layu fusarium, bongkar saja. Lihat di rimpang bawahnya itu, di tongkol bawahnya. Kalau dia busuk dan bau, itu layu bakteri. Tapi kalau dia tidak busuk, kalau dia tidak bau, dia busuknya kering, itu layu fusarium. Jadi itu salah satu cara saya untuk mengendalikan tanaman dari serangan fusarium tadi. Kalau untuk sembuh ini udah tidak mau nih, udah pasti mati ini. Nah, ini busuk nih. Tapi paling tidak dia tidak akan menular, memperlambat penyebarannya. Ada beberapa rimpang yang terkena, ada 3 atau 4. Tapi alhamdulillah tidak menular dia. Saya berharap tidak menular. Ini jahe saya, mudah-mudahan sampai pada finish. Itu sampai di atas. Di atas sedikit agak beda dengan di bawah. Karena di bawah memang kemarin bibitnya pilihan yang agak tumbuh tunasnya agak besar. Tapi insya Allah dia akan yang di atas akan mengejar. Karena untuk tanaman masa vegetatif, untuk menyuburkan tanamannya, perbanyak pupuk nitrogennya atau ureanya atau pupuk kandangnya. Kalau kita punya pupuk kandang itu lebih bagus lagi. Cuman ingat, kalau pupuk kandang harus difermentasi dulu dengan kotoran yang masih basah, yang masih baru, ditaruhkan ke tanaman, itu bisa gosong tanamannya atau bahkan banyak membawa benih-benih penyakit di situ kalau pupuk kandang belum difermentasi dulu. Ini jahe, mudah-mudahan ini berharap sampai finish. Oke teman-teman, ini sharing dari saya. Mudah-mudahan para petani jahe yang ada di Kaltim bisa menjadi inspirasi dan berbagi. Teman-teman juga petani jahe yang lain, kalau punya trik cara untuk mengendalikan hama dengan cara yang lain, boleh di-share, kita berbagi ilmu. Ini saya juga masih pemula, ini tanaman jahe saya yang kedua. Yang pertama saya nanam menggunakan media karung, dan ini saya coba menggunakan langsung ke media tanah langsung. Oke, demikian informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, buat khususnya teman-teman petani jahe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.